ketika tadi aku naik tangga kedua, qala li Jibril berdoa atau berkata kepadaku, rahimallahu an abdin, Allah sangat membenci, menghina, merendahkan seorang manusia atau seorang hamba ba'da adraka walidayhu au ahaduhuma falam yadkhulhu jannah, ketika dia masih mendapati hidup kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, sayang dia tidak berbakti sehingga dia banyak membuat durhaka atau kecewa orang tuanya, maka itulah yang menjadi penghalang dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kata ahli hikmah, orang bijak, sekalipun seorang anak manusia itu rajin sholat 5 waktu ke masjid, puasa sunat Senin Kamis, haji umroh sudah berulang kali, tidak lupa, tidak pernah tinggal berinfak dan bersedekah setiap hari, tetapi kalau dia punya satu kesalahan ini saja dalam hidupnya, apa itu? Semasa hidupnya ketika ada orang tuanya, dia pernah menyakiti, durhaka atau melukai hati orang tuanya, lalu orang tuanya tidak memaafkan kesalahan dia dan dia sudah meninggal dunia, maka inilah menjadi penghalang dia masuk ke dalam surga. Sehingga dalam hadis lain Nabi mengatakan, yang bunyi hadis itu mempertegas hadis ini, la yadkhulul jannah akun, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kata Nabi, anak yang durhaka dan pernah melukai hati orang tuanya. Kalau ditanya ukuran atau standar dosa kepada orang tua, sudah Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca oleh imam kita? Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma. Janganlah kalian mengatakan atau yang sejenis dengan kata-kata itu sesuai dengan kebiasaan bahasa daerah itu. Ada yang ada yang ada yang kalera, ada yang mungkin amak ko den tawi jo, ayah ko den tawi jo. Asal itu kalian ucapkan dan itu membuat luka atau sakiti hati orang tua, lalu tanharhuma, membentaknya juga, maka itu sudah dosa. Itu saja yang kita ucapkan kepada orang tua kita, itu sudah dosa. Apalagi kalau ada seorang anak yang lebih dari itu, berkata-kata kotor kepada orang tuanya, tidak memperhatikan orang tuanya, memukul orang tuanya, memperkarakan orang tuanya, tidak pernah menjenguk dan memberikan uang kepada orang tuanya ketika tuanya. Saya khawatir jangan-jangan orang tua itu terluka hatinya, lalu dia tidak sempat memaafkan kesalahan anaknya karena terluka hatinya, meninggal dunia dia, maka itulah yang menjadi penghalang anak itu masuk ke dalam surga Allah SWT. Saya melihat anak hari ini dari dua sisi. Pertama, ada anak yang belum menikah tapi punya perangai yang nakal, banyak dia menyakiti hati orang tuanya semasa hidupnya. Saya tahu pada umumnya orang tua yang soleh itu, sebanyak apapun kesalahan seorang anak, tetap dia bukakan pintu maafnya. Tapi perlu anak ingat bahwasanya orang tua kita juga manusia biasa, bukan malaikat. Ada mungkin suatu kali dia tidak bisa menerima ucapan dan perlakuan anaknya, sehingga sulit dia memaafkan kesalahan itu, dan dia berharap anaknya datang minta maaf kepadanya, tapi sayang anak itu tidak juga datang kepadanya minta maaf. Yang kedua, saya lihat juga fenomena hari ini, banyak anak yang durhaka kepada orang tua setelah dia berumah tangga. Dalam ilmu pendidikan, terutama ilmu psikologi kejiwaan,
Anak harus ingat bahwasanya orang tua yang sudah berumur di atas 50 tahun punya sifat penghibah hati dan agak sensitif. Itu makanya terjawab sudah kenapa banyak orang tua tidak mau tinggal di rumah anaknya. Karena apa? Dia takut ketika anaknya mengeluarkan kata-kata atau bertengkar dengan istrinya, rasa-rasanya larinya ke dia atau karena kesalahan dia. Maka lebih banyak orang tua yang memilih tinggal di rumahnya, walaupun papan buruk, walaupun rumah itu jelek, tetapi dia lebih merasa tenang dan bahagia di rumah itu ketimbang di rumah anaknya yang mewah, tidurnya pakai spring bed, ada AC, ada mobil, tetapi dia takut mendengarkan kata-kata anaknya. Dan inilah kadang-kadang kesalahan anak hari ini. Setelah dia berumah tangga, dia mulai jarang dan lupa melihat orang tuanya. Dia sudah mulai jarang memberikan uang kepada orang tuanya. Dia sudah mulai jarang bahwasanya orang tuanya butuh berbicara dengan dia. Dia lupa bahwasanya dia anggap orang tuanya karena tuanya nyinyir. Orang tuanya banyak betul. Orang tuanya sudah kuno, sudah ketinggalan. Padahal dia lupa dulu waktu kecil ayah ibunya tidak pernah mengeluh, mendengarkan keluhan dia, kenakalan dia. Harusnya anaklah yang lebih bijaksana ketika orang tuanya sudah tua, di mana mereka punya sifat penghibah hati dan sensitif, maka anaklah yang lebih banyak pengertian kepada orang tuanya. Tapi inilah yang terjadi fenomena hari ini, Pak. Saya tidak menyangka, saya sangka itu hanya gurauan saja. Tetapi ada pula WA grupnya, Pak. Apa itu? WA grupnya judulnya atau namanya PSTI. Apa itu? Persatuan Suami Takut Istri. Dalam agama kita, Pak, tidak hilang kewajiban kita laki-laki kepada orang tua kita walaupun kita sudah berumah tangga. Maka tidak ada kewajiban minta izin seorang suami kepada istri kalau kita ingin memberikan uang menjenguk orang tua kita. Tapi karena PSTI tadi, takut sama istri, akhirnya dia lupa melihat, menengok, membantu orang tuanya. Orang tuanya menangis, merindukan dia, ingin dijenguk oleh dia. Karena ada masanya orang tua itu, dia merasa sepi di tuanya. Dia ingin anaknya datang kepada dia, bercerita, bercengkrama. Tapi sayang, anak lupa melakukan itu. Atau bisa jadi karena anak sudah hebat, punya jabatan tinggi, kesibukan luar biasa. Jadi begitu sesekali orang tua menelpon dia, "Nak, amak teroga. Nak, ayah teroga." Apa jawabannya? "Dan sibuk kini ya, dan sibuk kini mak, ndak ada waktu dong." Biasanya orang tua seperti itu tidak mau menelpon yang kedua kalinya. Hatinya terluka. Tapi sayang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Padahal dulu waktu kita kecil tidak pernah dia mengeluh. Sesibuk apapun dia mencari nafkah, tetap nomor satu kita. Tapi sayang begitu sudah tuanya, dia pengen diperlakukan seperti itu. Anak tidak mengerti dan tidak pernah melakukan itu. Saya khawatir doa malaikat Jibril yang telah diaminkan oleh Rasulullah berlaku kepada orang-orang seperti itu. Ketika masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya, dia buang kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya masih hidup, lalu tanpa dia sadari orang tuanya terluka, lalu tidak memaafkan kesalahan dia, maka inilah penghalang seorang anak besok masuk ke dalam surga. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan kisah nyata di suatu tempat, karena saya sendiri yang langsung mendengarkan cerita itu,
Dalam suatu wirid ibu-ibu, tiba-tiba angkat tanganlah seorang ibu itu. Pak Ustaz, boleh saya menyampaikan isi hati saya? Oh silakan ibu. Saya lahir anak keempat, meninggal suami saya, Pak Ustaz. Tidak terbayangkan oleh saya bagaimana cara menghidupi anak ini, 4 orang ini. Karena apa? Saya tidak punya pekerjaan atau keterampilan yang akan dihidupkan 4 orang anak. Makanya Pak Ustadz, saking susahnya hidup saya, anak pertama dan anak kedua hanya sampai tamat SD. Saya tidak punya biaya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi untuk anak yang ketiga Pak Ustadz, saya punya tekad dia harus sampai sarjana. Makanya saya membanting tulang, saya bekerja keras. Apa saja pekerjaan yang halal, yang menghasilkan uang, bisa saya menyimpan dan menabung sedikit demi sedikit, saya lakukan. Tidak peduli oleh saya siang malam dan apapun ucapan orang kepada saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, 2010 anak itu berhasil wisuda di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru Pak Ustadz. Waktu wisuda difoto, maka foto itu saya pampang di rumah kami yang papan buruk itu. Maksud saya adalah biar orang tahu juga kalau datang ke rumah ini ada juga seorang sarjana dilahirkan di rumah ini dari seorang ibu, orang tua tunggal yang tidak punya pendidikan dan tidak punya suami lagi. Lalu tahun itu Pak Ustadz ada pembukaan penerimaan pegawai di Pekanbaru. Datanglah dia kepada saya, "Mak, tolong doakan saya, Mak, supaya lulus. Saya ingin bekerja, punya penghasilan." Bangunlah sang ibu ini tiap malam berdoa kepada Allah supaya anaknya lulus diterima menjadi seorang pegawai negeri. Makbulnya seorang ibu, akhirnya lulus dia Pak. Begitu keluar SK dan menerima gaji pertama, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya, dia kasih orang tuanya uang. Apa kata ibunya? "Nak, kalau bisa uang jen copek babi ini ndak." "Apa itu mak?" "Den, kalau babi ini uang ndak tolok dia minta piti le do. Den ndak merasukan maninya piti pembain uang. Waktu alu babi ini ko. Ayolah mak." Lalu kata ibu itu, "Baru 6 bulan cakap awak bu ya." Datang dia membawa seorang istri orang Pekanbaru ke rumah. "Mak, kau rencana calon menantu mak, mak?" "Den ndak babi ini jadinya." Sebenarnya terluka hati saya Pak Ustaz. Terlalu cepat dia menikah. Tapi karena kasih ibu sepanjang jalan demi kebahagiaan anak, dia ikhlaskan permintaan anak itu. Kalau bapak pulang enggak Pak? Ibu itu putuskan pulang Pak. Karena pertanyaan itu bagaikan petir menyambar di siang hari. Sulit dia menerimanya. Tidak dia sangka baru 2 hari di rumah, anak sudah seperti itu ucapan kepada dia. Tapi karena ibu itu pandai Pak, bermain kata-kata dan menyimpan isi hatinya. "Rencana amak nak pulang kini nak. Ndak elok lah mu tinggal rumah roh. Siapa lo nengok ayam awak le." Padahal hatinya terluka. Antar oleh anak naik sperben di Panam, nunggu spermen. Lalu begitu sperben itu sudah penuh jalan, kata dia, "Baru saya tumpahkan air mata saya Pak Ustaz. Saya kecewa dengan dia." Sampai di rumah, naik beca, sampai ke rumahnya, menangislah ibu itu Pak. Nah ketika wirid itu Pak, tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata seperti ini Pak. Apa kata ibu itu di hadapan saya? "Pak Ustaz, anak yang den banggakan selama itu, kau ndak pulang nengok dia ndak boleh Ustaz." Saya terdiam. Lalu ibu itu bicara lagi Pak. "Pak Ustaz, jampang pendek umur dayan besok tu ndak tengok dayan ndak jawab deh Pak Ustaz." Saya di situ langsung angkat 2 tangan Pak. "Mohon maaf mak, ala te sampai siko mak, jen tambah jo kata-kata le mak." Kenapa? Saya takut berlaku hadis Nabi tadi. Hanya itu kesalahan anak, tapi sangat mendalam lukanya di hati orang tua.
Kalau sempat anak itu tidak datang minta maaf kepada orang tuanya, saya khawatir anak itu terhalang masuk ke dalam surga sebanyak apapun amal ibadahnya. Apalagi kalau ada seorang anak memukul orang tuanya, mencampakkan orang tuanya, memaki orang tuanya, yang mungkin terluka hati orang tuanya. Maka inilah kesempatan kita, Pak, ketika masih hidup orang tua kita, datanglah kepadanya. Siapa tahu dia pernah terluka oleh kita setelah berumah tangga ini, tanpa dia ungkapkan, minta maaflah kepadanya. Jangan ini penghalang kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.